Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Nama saya Melan Farambuyaku, NIM 0109122007. Saya dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah anatomi dan fisiologi dalam judul Sistem Pencernaan atau Sistem Digesti. Pada overview kali ini, topik materi yang akan dibahas itu adalah yang pertama, pengertian sistem pencernaan, yang kedua, jenis-jenis sistem pencernaan, yang ketiga, organ-organ serta fungsi pencernaan, dan yang keempat adalah kelenjar pencernaan pada manusia. Nah, apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah sistem organ yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, dan juga menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang sisa-sisa proses tersebut dari tubuh. Nah, topik selanjutnya adalah jenis-jenis pencernaan. Pada jenis-jenis pencernaan ini terdapat dua pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Pada pencernaan mekanis ini akan mengubah makanan dari bentuk yang kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan lambung. Yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi ini akan mencerna atau melarutkan makanan oleh enzim pencernaan yang mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang kecil. Pada pencernaan secara kimiawi ini terjadi pada kelenjar peristaltik, yang kedua itu adalah kelenjar sublingual, dan yang ketiga adalah kelenjar submandibula.
Nah, di sini terdapat rongga mulut. Pada rongga mulut ini adalah organ pencernaan yang pertama kali akan melakukan proses pemecahan makanan, baik itu secara mekanis dan secara kimiawi. Di dalam organ mulut terdapat alat pencernaan yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Berikut adalah struktur dari organ mulut yaitu lip, itu gum, kemudian ada uvula, tonsil, kemudian adalah buccal mucus, kemudian adalah foul on mouth, kemudian adalah tongue, kemudian remolar, soft plate, hard plate. Kita masuk pada pembahasan gigi. Nah, pada gigi, ini adalah alat di pencernaan mekanis yang memiliki fungsi untuk memotong makanan menjadi potongan yang lebih kecil agar mudah untuk menjadi enzim pencernaan pencerna makanan yang dengan lebih cepat. Maka, jika makanan dapat menjadi potongan yang lebih kecil, maka mempermudahkan enzim untuk mencerna makanan lebih cepat. Kemudian, jenis-jenis dari gigi itu adalah gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, kemudian gigi tarik berfungsi untuk menggoyak dan merobek makanan, dan ketiga adalah gigi geraham, yaitu berfungsi untuk mengunyah makanan. Berikut adalah gambar dari gigi, yaitu gigi itu email, kemudian mahkota leher, kemudian celah vulva saraf dan pembuluh darah. Kemudian sini adalah akar dari gigi, kemudian adalah celah akar dari gigi, tulang, dan dentin dan gusi. Lalu kita masuk pada yang kedua, itu adalah lidah. Lidah ini adalah organ yang terdapat dalam organ mulut. Organ lidah ini merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki macam fungsi. Fungsi dari lidah adalah membantu mencampurkan makanan dan menelan makanan, dapat mempertahankan makanan agar berada di antara gigi atas dan gigi bawah saat makanan dikunyah. Kemudian dapat mencampurkan dan mengaduk makanan dengan ludah. Kemudian dapat mendorong makanan masuk ke dalam esofagus. Nah, berikut adalah struktur atau gambar dari lidah. Pada sini, bagian atas adalah atau bagian belakang pengecap rasa pahit yang dapat merasakan pahit. Kemudian bagian samping itu adalah pengecap rasa asin. Kemudian samping lagi adalah pengecap rasa asam dan bagian depan adalah pengecap rasa manis. Kemudian adalah kelenjar ludah. Pada kelenjar ludah ini atau disebut dengan kelenjar air liur. Nah, memiliki fungsi untuk menyekresikan air liur mengandung enzim lilatin yang mengubah amilum menjadi maltosa. Jadi pada air liur terdapat enzim amilase atau amilum. Nah, fungsi dari air liur ini adalah membasahi makanan. Yang kedua, mencegah mulut agar tidak kekeringan. Yang ketiga, membunuh mikroorganisme yang terdapat pada mulut. Keempat, bertindak sebagai buffer. Berikut adalah kelenjar dari ludah atau air liur. Yang kedua adalah organ kerongkongan atau esofagus. Organ kerongkongan atau esofagus ini adalah saluran dari pencernaan yang dapat menerima makanan dari mulut saat menelan makanan pada esofagus dan adanya gerakan peristaltik yang akan menghantar makanan ke lambung atau dapat mendorong makanan ke lambung. Berikut adalah gambar dari esofagus. Jadi, makanan masuk ke dalam laring, lalu menuju ke kerongkongan atau esofagus, dan akan disalurkan ke dalam lambung. Kemudian, organ yang ketiga adalah lambung. Lambung ini merupakan wadah atau kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi, dan struktur dari lambung adalah kardiak yang merupakan
lambung dekat dengan jantung atau disebut kardiak bagian atas. Kemudian fundus bagian lambung tengah yang membulat. Di sini adalah fundus. Kemudian yang terakhir adalah pilorus, itu lambung yang dekat dengan usus, itu pilorus yang bagian bawah. Di sini juga terdapat otot sphincter, kemudian dideum, dan bagian atas adalah esophagus yang menuju ke esophagus. Bagian bawah akan menuju ke dideum. Pada usus halus ini adalah organ keempat dari sistem pencernaan. Nah, makanan akan masuk ke dalam organ usus halus. Lalu usus halus adalah salah satu organ dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecahkan dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Pada usus halus terdapat 3 bagian, yaitu duodenum adalah bagian terkecil dari usus halus dan merupakan pintu masuknya makanan ke dalam usus. Fungsinya adalah melanjutkan proses pemecahan makanan atau dapat menyecahkan makanan secara berkelanjutan. Yang kedua adalah jejunum. Jejunum adalah bagian atas usus kecil yang terhubung dengan duodenum dan ileum. Fungsinya adalah melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Ketiga adalah ileum. Ileum ini bagian akhir dari usus halus yang berperan sebagai penghubung dan melanjutkan makanan yang dicerna ke dalam usus besar. Berikut adalah struktur dari usus halus, yaitu duodenum. Duodenum ini yang dapat memecahkan makanan secara berkelanjutan, itu usus 12 jari. Kemudian jejunum merupakan usus kosong. Yang ketiga adalah ileum, yaitu usus penyerapan. Panjangnya adalah 6-8 meter, lebarnya itu adalah 25 mm. Berikut adalah organ usus besar. Usus besar ini adalah bagian akhir dari ujung saluran pencernaan. Usus besar ini tempat terjadinya proses limbah yang memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Fungsi usus besar adalah menyerap cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Kemudian membentuk massa fases atau ketoran. Ketiga adalah mengatur kadar air, garam mineral yang tersisa pada fases. Dan yang keempat adalah tempat terjadinya pembusukan makanan menjadi fases. Berikut adalah gambar dari usus halus. Di sini adalah terdapat 4 kolon, itu kolon ascendens yang bagian kanan dan transversum yang berbentuk horizontal. Bagian samping kanan kiri adalah descendens dan bagian bawah adalah sigmoid. Pada sigmoid akan melanjutkan fases ke dalam rektum lalu dikeluarkan oleh anus. Pada usus besar juga terdapat bakteri yang dapat membentuk terjadinya suatu fases yang bau atau ketoran, lalu dapat menghasilkan fases yang bau yang dikeluarkan. Kemudian ada rongga yang terakhir, itu adalah rektum dan anus. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar dan tidak ada lagi terjadi penyerapan air. Pada rektum terjadi kontraksi yang menimbulkan defekasi, yang artinya proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Pada rektum juga dapat mengontrol fases agar tidak terjadi evakuasi saat keadaan tidak sadar. Kemudian rongga anus. Rongga anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan yang salurannya sepanjang 2 inci yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan sphincter anal, eksternal dan internal. Anus ini tempat keluarnya yaitu fases. Berikut adalah gambar dari rektum dan bawah adalah anus. Nah, kemudian terdapat kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini terdapat menjadi 2, yaitu kelenjar pankreas dan kelenjar hati atau liver.
Nah, kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Alat-alat kelenjar pencernaan itu adalah kelenjar pankreas, adalah organ yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung. Enzim yang dapat dihasilkan yaitu enzim amilase, enzim lipase, dan enzim triplisin. Kemudian, kelenjar hati atau liver adalah kelenjar pencernaan yang memiliki fungsi untuk menghasilkan cairan empedu berwarna hijau tua dan terasa pahit yang umumnya disebut dengan kantong empedu. Fungsi dari empedu ini adalah pembuangan sisa metabolisme eritrosit, pembuangan kolesterol berlebihan, dan pengelumusi lemak. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Kiranya presentasi saya ini dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.